amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45